Kalau di Indonesia manusia purba itu bisa kita lihat yaitu adalah Meganthropus paleojavanicus yang umurnya sudah sekitar 2 juta tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Gali, dalam mata pelajaran sejarah. Ya, pada pertemuan kali ini, di video ini kita akan bersama-sama membahas mengenai perkembangan awal kehidupan di bumi. Lalu bagaimana sih perkembangan kehidupan awal di bumi? Perkembangan awal di bumi kita mulai dulu dari kurang lebih 4 miliar tahun yang lalu ya. Di 4 miliar tahun yang lalu ini, bumi pertama kali terbentuk dari sebuah proses ledakan dahsyat yang disebut sebagai teori Big Bang. Nah, dari teori Big Bang ini kemudian muncul beberapa partikel yang kemudian mereka terlempar dan membentuk gugusan-gugusan planet. Dari gugusan-gugusan planet ini kemudian salah satunya adalah bumi. Nah, kemudian di bumi ini ada beberapa masa. Di antaranya ada 4 masa ya. Masa yang pertama yaitu Archaikum, kemudian yang kedua Paleozoikum, kemudian yang ketiga Mesozoikum, dan kemudian yang keempat adalah Neozoikum. Ya, penasaran kan di mana manusia itu lahir? Kita mulai dulu dari masa Archaikum ya. Di masa Archaikum ini kondisi bumi itu masih sangat panas loh. Dan sudah pasti di bumi ini belum ada kehidupan sama sekali. Bisa dibayangin deh kalau bentuknya kayak gini. Nah, kemudian bumi terus berkembang. Setelah 4 miliar tahun yang lalu, kemudian sekitar 3 juta tahun yang lalu, bumi memasuki masa Paleozoikum. Jadi masa Paleozoikum ini itu sudah muncul kehidupan karena kondisi bumi sudah mulai stabil. Nah, di masa ini mulai muncul hewan-hewan bersel satu yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah Trilobita. Trilobita ini adalah bentuknya hampir seperti kura-kura, tapi kakinya itu seperti insekta atau serangga ya. Jadi memang hewan yang sudah lama sekali punah dan kemudian ini menjadi cikal bakal kehidupan selanjutnya. Nah, dari Trilobita ini kemudian berkembang terus bumi gitu. Kondisinya juga mulai stabil dan perlu diketahui bahwa Trilobita ini adalah hewan laut. Memasuki 1 juta tahun kemudian ya, kemudian muncul kehidupan yang disebut sebagai kehidupan Jurassik. Ya, di masa ini muncul hewan-hewan besar ya. Masa Jurassik ini termasuk ke dalam masa Mesozoikum. Nah, di masa ini muncul yang disebut dengan dinosaurus atau hewan-hewan reptil besar. Lalu setelah di masa Mesozoikum ada bencana alam yang sangat besar yang kemudian mempunahkan mereka semua. Adanya peristiwa glasial dan interglasial, juga adanya asteroid atau meteor. Kemudian selanjutnya setelah bumi berkembang terus, ketika masa Mesozoikum ini dikatakan punah, kemudian bumi beralih lagi menjadi masa Neozoikum. Nah, di masa inilah kemudian muncul yang disebut dengan Hominidae atau sejenis primata yang masih hidup di atas pohon. Nah, ini kemudian menjadi cikal bakal manusia menurut Darwin. Dari sini kemudian Hominidae ini mereka berevolusi, berkembang terus, berubah bentuk tubuhnya, kemudian muncul yang disebut dengan manusia purba. Kalau di Indonesia manusia purba itu bisa kita lihat yaitu adalah Meganthropus paleojavanicus yang umurnya sudah sekitar 2 juta tahun yang lalu. Ya, itulah kemudian dari Meganthropus paleojavanicus berkembang terus sampai kepada munculnya manusia modern atau yang disebut sebagai Homo sapiens. Meskipun seperti itu, teori Darwin ini yang menyatakan bahwa evolusi dari kera menjadi manusia masih menjadi perdebatan, tapi sampai saat ini sejauh ini masih digunakan sebagai referensi kehidupan awal manusia. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Terus semangat ya belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.